Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ricarda Mevizradut, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Komodo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 pada program studi matematika di LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dengan NIM PPG 23107112. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor ujian 2024-202049 pada materi bangun ruang sisi lengkung menggunakan model problem-based learning. Mari kita simak bersama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semangat untuk mulai pelajaran pagi ini? Semangat. Kalau kita semangat berarti kita harus punya senyum yang ceria. Mana punya senyum? Kita memulai pagi itu dengan makan mandi. Jangan pernah kalian mencoba untuk memulai pagi dengan senyum. Dengan senyuman. Kenapa? Kalau kamu mulai hari dengan senyuman, Ibu pernah coba begitu, mulai hari dengan senyum, ternyata jam 8 itu kelaparan. Setelah itu, setelah hari itu mulai, jadi mulai hari itu harus dengan makan, doa, oke? Sekarang ibu mau absen. Oke, mulai dari, ya, ambil, panggul, Alif ya? Angkat. Oke. Jalan. Nomor 3 orang apa? Nanti kelas tolong cari tahu alasannya. Mungkin mereka telah memberikan informasi ya. Oke. Kita harapkan kita dalam rangka belajar. Sebelum kita pelajaran ini, ibu kita Indah mau kita semua untuk doa mulai pelajaran. Indah. Yang lain akan berdiri dan kita berdoa. Seperti yang sudah diinformasikan di pertemuan kita sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mulai belajar tentang gabungan dari bangun-bangun sisi lengkung. Nah, sebelum kita masuk di bangun-bangun sisi lengkung, ibu mau kita ingat kembali materi di pertemuan kita sebelumnya. Oke, bangun-bangun sisi lengkung itu terdiri dari tiga bangun-bangun. Apa saja? Seperti yang sudah kamu jawab tadi, bahwa bangun-bangun sisi lengkung itu terdiri dari tabung dan bola. Oke, itu kemarin sebelumnya kita coba.
Selimut tabung. Oke, jadi tabung itu terdiri dari sisi bagian atas atau selimut, kemudian selimut tabung dan alas. Teman tadi kita sudah melakukan, kalian sudah menemukan rumus luas penggunaan tabung. Oke, kalian semua tadi siapa masih ingat rumus luas penggunaan tabung dengan tutup? Sekarang tadi itu kita sudah lihat bagian-bagian dari tabung. Ada bagian sisi atas, belok kiri kanan, kemudian selimut tabung, lalu ada sisi alas. Nah, sekarang semua kalian lihat kembali rumus dari luas penggunaan tabung. Luas penggunaan tabung jika luas tabung atau tabung itu memiliki alas dan tutup. Maka rumus luas penggunaan tabung itu apa? Siapa yang bisa mengatakan? Rumus luas penggunaan tabung dengan tutup. Siapa? Ya, lihat. Rumus penggunaan tabung dengan tutup. Luas penggunaan sama dengan 2 R sama D. Jadi oke, terima kasih. Untuk lihat, kita. Itu tadi buat pembukaan dan tutup. Sekarang ada buat pembukaan jika dia luas tabung, bukan tabung jika dia tutup. Bagaimana rumusnya? Kalian bisa tanpa tutup. Lihat. Ya tambah kutip. Di R kali R tambah 2D. Jadi dari pihak kita ke kerucut. Kerucut. Kita kembali ke materi kita nanti kerucut. Kerucut itu siapa yang menurut kamu itu dari kerucut? Apa saja? Ya, yakin. 1 di puncak, 2 di lutut, 3 alas lutut yang bertujuan. Oke, kita ya, kerucut itu dia terdiri dari selimut lutut, alas lutut. Selimut lutut itu apa? Kalau kamu ingat kemarin? Ya, untuk peninggalan. Oke, sekarang kamu bayar untuk dari kerucut. Sekarang ingat lagi luas permukaan kerucut. Siapa yang bisa menentukan luas permukaan kerucut? Siapa? Angkat tangannya dong, angkat. Ya, iya. I kali R, R, hah? E sama T. E sama T. Oke. Dan kerucut. Untuk lakukan kerucut sama dengan R kali S sama T. Oke, ini apa? Apa tadi? Ya, yang berdoa. Kan itu dalam penggunaan ya, dalam penggunaan kedua. Kemudian, kerucut. Bagaimana kita menghitung luas kerucut yang tidak memiliki alas? Kerucut luas kerucut yang tidak memiliki alas. Oke, sekarang pertanyaannya adalah luas selimut kerucut atau perucutan alas. R, ya, V kali R kali S. Tepuk tangan untuk ini. Yang terakhir itu adalah bola. Oke, mantap, tepuk tangan. Kemudian, B, bangun ruang bentuk Bola. bola. C, bangun ruang bentuk kemudian yang D, iya, betul kata Jessica. Bentuk gabungan dan gabungan semua. Bangun semua ada
Lihat, tayangan ini. Tahu kan kalian, kenapa kita perlu belajar bangun subuh? Oke, tanpa kita sadari, ternyata kalian bisa bermanfaat belajar bangun subuh di kehidupan kita. Ya, sekarang ini adalah manfaat dari belajar bangun subuh di kehidupan kalian. Kamu bisa hitung berapa banyak cat yang ditentukan untuk mengejar tiap bangunan. Tiap bangunan itu kan menentukan kamu mau apa. Dan kamu bisa menghitung berapa banyak cat yang ditentukan untuk mengejar bangunan. Bangunan apa? Tinggi dan diameter tabung yang akan dibuat berturut-turut 20 cm dan 15 cm. Jika angka 1 meter persegi desain adalah 12.000. Berapa jumlah minimum yang harus disediakan berarti untuk membuat tabung? Jadi masalah seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa menghitung berapa banyak lakukan yang dibutuhkan untuk memenuhi. Nah, ini cara kamu hitung buat ukuran dari bangunan. Siapa yang menentukan pokok lain dari bangunan tersebut? Boleh saya enggak? Apa? Pensil. Kalau kamu lihat pensil itu dia bangunan dari apa? Ya, nah ada pensil yang di bagian bawah ini ada penghapus. Ya, ada yang ada penghapus. Kalau ada penghapus, maka usulah. Maka bangunannya adalah merujuk dan kabut. Tapi kalau ada penghapus di bawahnya, berarti ada 3 bagian bangunan. Merujuk, kabut, dan bola. Selain pensil apa lagi? Es krim. Es krim mana? Ya, kalau es krim kalau kamu pernah makan es krim yang es krim itu yang ada tutup. Nah, itu kan ada es krim yang berbentuk seperti dalam. Kemudian ada es krim yang berbentuk bola. Oke, tadi apa? Kasur. Oh, kasur. Nah, kasur itu bagian itu. Bola. Kemudian bagian tahu. Tadi apa? 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 Tapi yang utama dia apa? Aku reaksi itu dia kamu tanyakan kamu kemudian mencoba ya kalau benar lagi kamu bola apa lagi? Oke, sekarang kita lihat nih ini kita contoh dalam kehidupan sehari-hari gabungan dari bangunan sinar kerja ini itu ada tempat untuk mereka mengambil air bangsa. Oke, di sini kalau kita lihat dia berbentuk gabungan dari oke, yang berikut ini adalah bangunan Hagia Sophia, bangunan bersejarah umat Kristen dari Islam itu. Jadi pernah dibangun sebagai gereja, pernah juga dari masjid. Oke, nah ini semua. Nah, kalau kita lihat gambar ini ada bangunan. Bangunan ini ada tabung. Ini bentuk dasar. Yang tadi dia bilang ada proyeksi. Ini biasanya ada yang tipe dan ini. Dia gabungan dari gabungan barang bola. Kemudian ini adalah
dengan kesepakatan sebelumnya saya sudah bilang teman tadi bahwa kalau ada yang ditarik di depan, yang lainnya kamu ruang itu terdiri dari apa? Oke, jadi kita punya soal itu dia terdiri dari ujung pensilnya itu berbentuk kerucut, batangnya berbentuk tabung, kemudian ujung bawahnya berbentuk bola. Oke, di soal ini dia sedang menunjukkan bahwa panjang atau tinggi dari pensil itu dari arah batangnya, bukan ujung pensil. Dari arah batangnya itu ke ujung bawah maksudnya itu setinggi 17 cm. Kemudian bagian bawah dari pensil itu maksudnya dia sudah buat bahwa dari belakangnya itu adalah 3 cm. Berarti tinggi dari pensil itu dari dia punya pangkal penghapus itu juga 3 cm. Sehingga diketahui di sini dari jari bola 3 cm, dari jari kerucut itu 3 cm. Kemudian tinggi kerucut sudah diketahui 4 cm. Tinggi tabung itu sudah diketahui tinggi seluruhnya dari batang pensil ke penghapus panjang 17 cm. Kemudian tinggi dari penghapusnya itu adalah 3 cm. Hingga tinggi tabungnya adalah tinggi seluruhnya kurang tinggi dari Itulah. jadi 17 kurang 3 sama dengan 17. Kemudian mencari luas lingkup. Perhatikan
Kemudian tabung bagian bawahnya tenda itu berbentuk tabung, biasanya dia tidak memiliki atap. Oke, jadi seperti cara yang mereka kerjakan ini untuk bagian atap yang berbentuk rusuk relis ya ini, bagian atap yang berbentuk rusuk di sini sudah dikasih tahu bahwa S itu adalah satu cm. Dari jarinya sudah diketahui tadi 80 cm. Karena dari jari ini didapat dari diameter yang diketahui soal adalah 160 cm, maka dari jari itu adalah setengah dari diameter 80. Sehingga untuk mencari tinggi sisi tegak kita menggunakan Pitagoras. Rumah sisi tegak itu adalah sisi data pada ukuran sisi miring kuadrat ukuran sisi data kuadrat. Oke. Jadi dengan Pitagoras kita dapat T tinggi dari rusuk itu dari atapnya adalah 60 cm. Kemudian karena rusuk itu tanpa tutup, maka kita gunakan rujukan permukaan adalah P kali R kali S. Tabungnya itu juga bagian bawahnya itu tanpa tutup, sehingga kita pakai rumus P kali R kali R tambah 2T. Oke, sekarang kenapa kamu belajar ini menghitung luas permukaan? Kenapa? Misalnya kamu disuruh untuk menghitung kira-kira berapa banyak kain plastik kan dia kalau tenda kan masih mungkin biasa loh. Tapi untuk kita dari matahari dan kain untuk tenda. Kamu bisa menebak berapa banyak kain plastik yang dibutuhkan untuk menjahit satu tenda jika kamu mengetahui cara menghitung luas permukaan dari tenda. Oke? Kalau kamu menghitung berapa banyak kain yang dibutuhkan untuk plastik yang dibutuhkan untuk tenda, berarti kamu harus menghitung luas permukaan seluruh tenda. Nah, sekarang luas permukaan seluruh tenda tadi, coba Yadi, saya minta Yadi yang jawab. Luas permukaan Ya, berarti kita menghitung luas permukaan kerucut ditambah dengan luas permukaan tabung. Oke? Jadi, selain kita belajar cara matematik menghitung luas